Assalamualaikum. Hai Sobat Pendidikan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Bersama kami Kak Andi dan Kak Irfan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya supaya kami lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Di Pendidikan. Kalau sobat punya tumbuhan atau sedang merawat tumbuhan, pernah gak sih penasaran gimana tumbuhan bisa hidup atau berkembang biak? Kalau dibandingkan dengan manusia atau hewan, tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Selama hidupnya, mereka akan tetap menetap di satu tempat. Lalu, gimana mereka bisa mencari makan? Nah, tumbuhan tetap bisa hidup karena mereka memiliki struktur dan fungsi tumbuhan yang berbeda dari makhluk hidup lainnya. Sama halnya dengan manusia, yang setiap organnya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Begitu pula dengan organ pada tumbuhan, di mana setiap bagiannya berperan bagi kehidupan dari tumbuhan itu sendiri. Akar. Pada bagian pertama dari materi struktur dan fungsi tumbuhan ini, pertama yang akan kita bahas adalah akar. Pada tumbuhan, akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan tanah. Biasanya berwarna kecoklatan atau kekuningan dan memiliki ujung yang runcing. Jika dipotong memanjang, struktur akar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Bagian diferensiasi. Ketika jaringan mulai berkembang, berbeda dengan jaringan lainnya, atau ketika sel menjadi spesialis. Contohnya, bagian epidermis menjadi rambut akar. bagian pemanjangan. Biasanya, daerah pendewasaan yaitu sel yang kecil menjadi sel yang besar. Bagian pembelahan atau ujung. Bagian pembelahan atau ujung merupakan jaringan yang selalu membelah dikarenakan memiliki meristem apikal. Contohnya, tudung akar yang berfungsi untuk menembus tanah. Jika dipotong secara melintang, akar dibagi menjadi bagian luar adalah bagian kulit atau epidermis, tengahnya bagian korteks, bagian dalamnya endodermis, dan bagian pusat yaitu silinder pusat. Silinder pusat merupakan tempat di mana akar mentransportasikan unsur hara dan juga mineral ke atas untuk fotosintesis. Silinder pusat dibagi menjadi perisikel, pembuluh, atau silem dan flem. Silem membawa air, flem yang membawa hasil fotosintesis. Jenis-jenis akar. Pada umumnya, akar dibagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Di mana untuk tumbuhan monokotil atau berkeping satu seperti jagung, padi, rumput memiliki akar serabut. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil atau berkeping 2 seperti kacang tanah dan mangga memiliki akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang besar, sentral, dan dominan dari mana akar lain bertunas secara lateral. Akar serabut adalah akar yang berukuran relatif kecil dan tumbuh di pangkal batang. Fungsi akar bagi tumbuhan untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, Menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif atau berkembang biak tanpa adanya perkawinan. Pada tumbuhan tertentu, akar digunakan sebagai alat respirasi. Contohnya, pohon bakau.
batang. Bagian selanjutnya dari materi struktur dan fungsi tumbuhan adalah batang. Berbeda dengan akar yang pada umumnya di bawah permukaan tanah, batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan juga merupakan tempat daun, bunga, dan juga buah mekar. Organ pada tumbuhan yang membawa daun dan bunga adalah batang. Karena dalam struktur batang terdapat bagian yang disebut nodus atau buku dan juga internodus atau ruas. Nodus merupakan tempatnya daun, bunga, buah, dan juga tunas mekar. Sementara internodus merupakan bagian batang yang letaknya di antara nodus. Tidak hanya akar, batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil juga memiliki perbedaan, yaitu salah satunya pada tumbuhan monokotil, ruas pada tumbuhan terlihat jelas, sedangkan pada dikotil, ruas pada tumbuhan tidak terlihat jelas. Fungsi batang pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, batang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, batang berfungsi menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Bukan hanya itu, batang juga berfungsi mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Daun. Secara struktural, struktur bagian luar daun pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lembaran atau disebut lamina, tempat di mana klorofil itu tersebar. Selanjutnya, tangkai atau peteolus yang menghubungkan daun dengan batang. 3. Upih, bagian ujungnya untuk memeluk batang. Sementara jika daun diiris, maka struktur jaringan daun terdiri dari 1. Epidermis, untuk melindungi daun menjadi stomata. Stomata adalah modifikasi dari epidermis bawah. mesofil. Untuk mesofil yang terdiri dari mesofil palisade, mesofil bunga karang atau jaringan spon, organ neonnya bernama kloroplas, di mana di dalam kloroplas terdapat klorofil. Jaringan pembuluh, untuk transport bahan mentah dan hasil fotosintesis yang berisi silem atau karbon dioksida dan air, dan flum atau glukosa. Sama halnya dengan akar dan batang, tumbuhan monokotil dan dikotil juga dapat dibedakan dari daunnya. Tumbuhan monokotil biasanya memiliki daun yang bentuk tulangnya sejajar atau melengkung. Contoh daun tumbuhan monokotil adalah daun jagung, daun padi, daun tebu, dan daun pisang. Sedangkan untuk dikotil, biasanya memiliki bentuk tulang yang menjalar atau menjari. Contohnya, daun pepaya, daun mangga, daun alpukat, daun bunga matahari, daun bunga mawar. Jenis-jenis daun. Menurut jenisnya, terdapat 4 macam daun yang ditentukan oleh tulang tersebut, yaitu daun menyiring atau Peninervis, daun menjari atau Palminervis, daun melengkung atau Cervinervis, daun sejajar atau bisa juga disebut Pestinervis. Fungsi daun. Fungsi daun pada tumbuhan yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis merupakan sebuah proses kimiawi untuk mengubah 4 unsur utama menjadi sebuah zat makanan dan oksigen. Terdapat 4 unsur penting dalam proses ini, yaitu cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan klorofil. Adanya stomata pada daun yang berfungsi sebagai alat pernapasan, sehingga daun berfungsi sebagai alat respirasi. Selanjutnya, sebagai alat reproduksi vegetatif. Contohnya, tanaman cocor bebek yang daunnya berfungsi untuk memperbanyak tanaman.
Selanjutnya, mengatur proses transpirasi, yaitu proses kehilangan air akibat penguapan melalui stomata dan kutikula. Proses gutasi, yaitu proses pelepasan air berupa cairan dari jaringan daun yang berbentuk tetesan-tetesan. Bunga. Bagian selanjutnya dari rangkuman struktur dan fungsi tumbuhan adalah bagian yang sering menarik perhatian banyak orang karena warnanya yang indah dan beragam, yaitu bagian bunga. Daun dan bunga sebenarnya adalah satu organ, di mana bagian dari daun nantinya akan menjadi bunga. Namun, berbeda dengan daun, bunga adalah alat perkembangbiakan generatif, di mana bunga biasanya memiliki warna yang menarik untuk memikat serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan. Meskipun bentuknya berbeda-beda, pada umumnya bunga memiliki benang sari, yaitu sebagai alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Namun, hanya tumbuhan yang disebut memiliki bunga sempurna yang memiliki kedua alat kelamin tersebut. Contoh tumbuhan yang memiliki bunga yang sempurna adalah bunga sepatu. Sedangkan, ada juga bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, baik itu putik atau benang sari saja. Dan bunga jenis ini disebut bunga yang tidak sempurna. Sama halnya dengan organ lain pada tumbuhan, tumbuhan monokotil dan dikotil juga dapat dibedakan salah satunya dari jumlah kelopak bunganya. Pada umumnya, tumbuhan monokotil memiliki bunga dengan jumlah kelopak kelipatan 3. Dan dikotil biasanya memiliki bunga dengan jumlah kelopak kelipatan 4 dan 5. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang termasuk rangkaian daun bunga yang pertama pada kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi kuncup bunga dan bagian-bagian bunga lainnya dari gangguan luar. Mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki ukuran, bentuk, dan warna yang sangat beraneka ragam. Warna-warna mahkota bunga yang cantik akan menarik perhatian serangga penyerbukan untuk membantu proses perkembangbiakan bunga. Fungsi dari mahkota bunga adalah untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar. Benang sari. Benang sari adalah bagian bunga yang fungsinya sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Kepala sari. Kepala sari fungsinya adalah tempat berkembang biaknya serbuk sari atau polen. Selanjutnya, putik. Putik adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Putik memiliki 3 bagian, yakni kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Buah. Berbeda dengan bunga, buah biasanya dihasilkan pada tumbuhan yang memiliki putik atau kelamin betina yang disebut bakal buah dan mengandung bakal biji. Sedangkan untuk buah yang lengkap terdiri dari kulit, daging buah, dan biji. Dan untuk buah yang sudah matang, buah memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan exocarp, yaitu lapisan terluar yang pada umumnya tidak tembus air. Yang kedua adalah lapisan mesokarp, yaitu lapisan yang berserat dan berdaging. Dan yang terakhir adalah lapisan endokarp, yaitu lapisan paling dalam yang berbatasan dengan biji. Oke, itu tadi penjelasan mengenai materi struktur dan fungsi tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan Subscribe ya. Wassalamualaikum.